Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu musim, kata ulama, musim ta'at. Musim ta'at. Allah Subhanahu wa taala tahukan kita sebagai manusia, sebagai orang manusia, banyak kesibukan kita. Kadang-kadang kita lalai. Walaupun kita terus menerus menjaga salat, kadang-kadang lupa. Ya, perlu kita mengingatkan diri. Perlu kita mengingatkan muhasabah agar kita dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambil kesempatan. Karena itu para salafus salih, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya di bulan Sya'ban, bukan hanya di bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bayangkan saudara, 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Mereka berdoa, mereka bekerja keras untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada rahasia luar biasa. Itu bulan Ramadan hadiah, gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan suci Ramadan ini, seorang hamba bisa mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala bebas dari api neraka. Bayangkan, fi kulli laylah, setiap malam di bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu neraka tertutup. Artinya apa pintu-pintu surga terbuka? Pintu-pintu neraka tertutup. Kata ulama, artinya mudah sekali agar kita masuk ke dalam surga. Artinya perjalanan agar kita memasuki ke dalam surga itu mudah, gampang, sudah terbuka pintunya. Artinya seorang menambah ibadah dan taat di bulan Ramadan, mengurangi maksiat dan dosa di bulan Ramadan, karena itu pintu-pintu neraka tertutup. Itu maknanya. Karena itu seorang para salafus salih, seorang mukmin menambil kesempatan luar biasa, hadiah Allah, menerima hadiah Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka beribadah merasa kelezatan, kenikmatan di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang berkata, kunna natamanna sanata kulluha Ramadan. Kami berharap Ramadan itu bukan cuma sebentar, bukan cuma 1 bulan, tetapi kami berharap Ramadan itu sepanjang tahun. Bayangkan, sepanjang tahun. Bukan cuma 1 bulan saja. Mungkin di antara mereka, di antara kita, di bulan suci Ramadan agak pusing, setiap hari sudah biasa, pagi puasa, malam qiyamul lail, setiap hari tarawih dan lainnya. Tapi mereka tidak. Mereka senang sekali. Mereka ingin terus beribadah seperti bulan suci Ramadan. Karena itu saudara, mari kita sama-sama mengambil kesempatan itu. Kita menjadi orang beruntung di bulan suci Ramadan. Saya menyampaikan 2 amalan. Persiapan seorang mukmin menyambut bulan suci Ramadan. Ketika bertanya kepada ulama, siapapun yang bertanya kepada ulama, persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan apa? Rata-rata jawabannya 1.
at-taubatu wal istighfar. Persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah at-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar. Taubatan nasuh. Istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menghalangi kita dari ibadah dan taat, yang menghalangi kita dari kelezatan ibadah dan taat, kenikmatan ibadah dan taat adalah maksiat dan dosa, kegelapan yang ada dalam hati. Karena makin kita berdosa, makin kita maksiat mata, lidah, telinga, tangan, itu membuat hati kita gelap. Makin kita dosa, makin gelap lagi. Makin dosa, makin gelap lagi. Walaupun kita beribadah, bertaat, tetapi merasa kelezatan, kenikmatan ibadah hilang. Kenapa? Karena belum ada yang bisa menerima nurul Quran, nurul ibadah. Dalam ibadah ada cahaya, ada kenikmatan, ada kelezatan di dalamnya. Siapa yang bisa menerima, siapa yang bisa menikmati itu, seorang yang hatinya bersih. Karena itu mudah sekali cahaya masuk ke dalam hati. Karena itu sebelum Ramadan, kalau masih ingat saudara, ada malam yang termulia di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluk di bulan suci Ramadan. Sya'ban, malam 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah besar untuk seluruh makhluk di muka bumi. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Kata ulama, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Agar kita siap, hati kita bersih dari segala penyakit, dari segala dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita bersih suci, bisa beribadah, bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi yang tidak dapat itu dua yang di malam nisfu Sya'ban. Walaupun bukan waktunya saya menjelaskan karena sudah terlewat, tetapi penting sekali dua yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu musyrik wa musyahid. Musyrik orang yang bersyirik, yang menduakan Allah. Orang muslim yang bersyirik, yang membuatkan syirik, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka percaya sama paranormal, suka percaya sama dukun, suka percaya sama jimat yang dapat dari teman atau beli untuk mendatangkan rezeki atau menghilangkan musibah, itu semuanya syirik, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang berselisih, bertengkar sesama muslim, masih merasa dengki, benci, hasud sesama orang muslim, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penting sekali sebelum menyambut bulan suci Ramadan, at-taubatu wal istighfar, taubat dan istighfar dari apa yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu dua. Taubat istighfar itu dua. Taubat dari kesalahan kita terhadap Allah sesama Allah. Taubat dari kesalahan kita sesama manusia. Saya ulangi lagi. Taubat itu dua. Taubat dari dosa dan kesalahan kita sesama Allah. Taubat dari dosa kesalahan kita sesama manusia. Dua-duanya. Kalau kita ingin amalan salih kita diterima, kalau ingin kita mendapatkan kemuliaan Allah di bulan Ramadan, jika kita ingin mendapatkan keberkahan ampunan Allah di bulan suci Ramadan, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan di bulan suci Ramadan, kita ingin menerima hadiah besar Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, Al-Quran, ibadah, puasa, salat, qiyamul lail, sedekah dan lainnya, harus kita membersihkan badan kita, membersihkan kehidupan kita dari dua, dari kesalahan dan dosa kita bersama Allah dan dari kesalahan dosa kita sesama manusia. Harus dua-duanya, saudara. Ini betul sekali. Dosa maksiat kita ada dua macam. Dosa sesama Allah, dosa sesama manusia. Kalau sesama Allah itu sudah tahu. Yang kita misal lupa salat, meninggalkan salat, seorang berdosa, dosa mata, dosa apa saja.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bertaubat, beristighfar, mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, kita bersedekah, kita beramal saleh, kita berdoa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita sebesar apapun, mudah sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah yang suka tanya, Syekh, dulu saya berdosa terus. Dulu saya begini. Saya langsung mengucapkan, jangan jelaskan dosanya. Ketika mau curhat, ketika mau tanya, tidak perlu jelaskan dosa. Cukup berkata saya berdosa, tapi jangan jelaskan dosanya. Jelaskan kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Jangan buka apa yang ditutupi oleh Allah. Karena Allah yang menutupi dosa kita. Allah yang menutupi aib kita. Jangan kita sengaja langsung dibuka lagi. Walaupun di depan syekh, walaupun di depan ustaz. Tutupilah. Karena manusia enggak mungkin lupa dosa kita. Nanti besok kemudian ketika ada sesuatu sama ustaz, sama syekh, dia bisa buka aib atau dosa kita. Jangan buka sama siapapun. Karena makhluk itu enggak mungkin lupa aib kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim. Kalau kita kembali kepada Allah, kita memohon ampunan Allah, Allah mengampuni dosa kita dan menghapuskan masa lalu semuanya dihapuskan oleh Allah. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu titik Allah mengingatkan dosa kita. Kalau makhluk ada kesempatan peluang di dunia, dia mengingatkan, fulan, dulu antum berdosa begini, masa sekarang begini. Ya, jangan, karena itu jangan sampaikan ke teman, ke saudara, ke ustaz, ke syekh. Apapun dosa kita, jangan sampaikan ke siapapun. Sampaikan kepada Allah. Karena ustaz, karena syekh, karena siapapun tidak bisa menampuni dosa kita. Untuk apa kita sampaikan dosa kita kepada mereka? Tetapi kalau kita sampaikan kepada Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Ampun. Allah yang menampuni dosa kita. Karena itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Nanti di yaumul qiyamah, ketika taubat kita benar, ketika taubat kita betul, taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengumpulkan kita, Allah mengingatkan kita, wahai fulan, masih ingat dosa di hari A ketika kamu berdosa sekian? Ketika kamu menamalkan itu? Kita malu sama Allah. Kita menakut, gak bisa kita berbohong, gak bisa kita ingkari. Langsung kita berkata, betul ya Allah, betul ya Allah. Allah mengingatkan kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Wahai fulan, masih ingat di waktu malam ketika kamu sendiri di rumah? Ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Ya fulan, masih ingat masa lalu ketika kamu berdosa segini sih? Ya betul ya Allah, betul ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata, tenang wahai hambaku, aku telah mengampuni dosa anda semua. Tenang. Bukan mengampuninya saja, bahkan mengganti jadi hasanat kebaikan. Dosa kita kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa jadi taat dan kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukar dosa kita jadi hasanat kebaikan. Kalau taubat kita benar, kalau taubat kita taubatan nasuha. Itu dosa kesalahan kita sesama Allah. Kalau kita puasa, diampuni oleh Allah. Kalau salat, diampuni oleh Allah. Sedekah, diampuni. Hanya kita angkat tangan, kita mengucapkan, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, Allah menampuni dosa. Tetapi yang kedua, itu yang bahaya, yang banyak di antara kita tidak sadar. Yaitu dosa kita sesama manusia. Dosa kita sesama makhluk. Dosa kita sesama teman, sahabat, keluarga, ayah, ibu, tetangga. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu hak mereka. Kalau hak Allah, gampang, mudah sekali diampuni oleh Allah. Tetapi kalau hak mereka, harus mereka yang menampuni.
berarti kita harus bagaimana dosa sesama Allah kita memohon maaf kepada Allah, dosa sesama manusia harus kita memohon maaf, meminta maaf kepada manusia. Karena itu hak mereka. Sebelum bulan Ramadan, saudara, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua-duanya. Kita tidak tahu apakah bisa seperti tadi yang kata Ustaz itu MC di awal. Saya dengar subhanallah, masya Allah, kita enggak, walaupun kita belum masuk bulan suci Ramadan, tapi kita merasa alhamdulillah sudah menyambut bulan suci Ramadan cuma 1 hari atau 2 hari. Tapi tidak ada jaminan bisa kita menyambut atau kita masuki bulan suci Ramadan. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, Allahu a'lam apakah bisa kita bertemu lagi bulan Ramadan atau ini bulan Ramadan bulan terakhir bagi kita. Alhamdulillah, kalau kita masih ada umur, masih sehat walafiat, itu kesempatan luar biasa bagi kita semua agar kita muhasabah, agar kita evaluasi, agar kita memperbaiki diri kita. Wallahi Ramadan fursah, peluang, kesempatan luar biasa bagi kita agar kita memperbaiki diri kita. Kalau kita di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, kita belum bisa mendapatkan ampunan Allah, belum bisa kita memperbaiki diri, terus kapan lagi? Nabi SAW pernah mengucapkan amin ketika beliau naik mimbar. Beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nabi SAW mengucapkan amin, menaminkan. Tapi sahabat tak dengar doa. Sahabat belum dengar doa. Ya Rasulullah, amin untuk apa? Amin untuk apa? Doa ini apa? Karena Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nabi SAW menjawab, barusan Jibril datang. Barusan Jibril datang. Dan Jibril yang berdoa. Bayangkan, Sayyidul Malaikah berdoa Jibril alaihi salam. Kata Jibril, raghima anf man adraka Ramadan walam yughfar lah. Celaka, hina, rugi orang yang menyebut bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling celaka, paling dihina oleh Allah, orang yang Allah berikan kesempatan sampai menyambut bulan suci Ramadan tetapi tidak dapat ampunan Allah. Langsung Nabi SAW menaminkan amin, amin, amin. Bayangkan yang berdoa Sayyidul Malaikah, yang menaminkan Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang miskin, kasihan, rugi, hina yang ketemu bulan suci Ramadan, Allah berikan umur, berikan kesempatan ketemu bulan suci Ramadan tetapi tidak bisa beribadah, tidak bisa meninggalkan dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan belum bisa kita bertaubat kembali kepada Allah. Di bulan Ramadan belum bisa kita menjaga salat 5 waktu, salat qiyamul lail. Belum bisa kita jaga puasa, ibadah wajib bagi kita salah satu rukun Islam. Terus kapan lagi? Kapan lagi? Belum bisa kita menjamin masuk surga, mendapatkan jaminan masuk surga di bulan Ramadan, padahal pintu-pintu surga terbuka semua. Terus kapan lagi kira-kira? Karena itu saudara, ini kesempatan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan kehidupan kita.